Nah pada kasus saya itu semua nggak ada. Beredar begitu saja, screenshotan potongan aja bahwa saya itu dimutasi ke Fatmawati, sementara via jalur resmi saya nggak pernah dapat informasi apa-apa. Waktu itu dari Kemenkes alasan mutasi yang disampaikan ke dokter apa? Tidak ada alasan. Dokter kan dimutasi nih. Apakah ada langkah hukum dengan mutasi dalam tanda petik sewenang-wenang ini? Ya, Selamat datang di Poi Talk, mari bicara bersama Poi. Kali ini kami bertandang ke kantor Dr. Piprim Basara Yanwarso, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ada apa dengan dia? Akhir-akhir ini perbincangan soal mutasi Dr. Piprim begitu heboh di pemberitaan media sosial dan media elektronik. Kami ingin tahu bagaimana dia mensikapi mutasinya itu, bagaimana dia bersikap selanjutnya. Kita temui Dr. Piprim. Dr. Piprim, kita kembali lagi wawancara, tapi kali ini dengan nuansa yang agak berbeda. ya. Sekarang ada heboh, ada dalam tanda petik kegaduhan lah istilahnya ya. Nah ini yang pertama yang akan kami tanyakan, sebagai ASN ini seperti apa menyikapi mutasi ini? Ya, sebenarnya kan mutasi itu hal biasa ya. ASN itu emang mesti siap dimutasi kemana saja, Ya. di mana saja, sesuai dengan tuntutan dari kebutuhan negara ya. Oke. Namun demikian, mutasi seorang ASN itu ada prosedurnya. Ada lolos butuh, ada analisis jabatan, ada kebutuhan-kebutuhan, dan juga mempertimbangkan dampak dari sebuah mutasi. Ya. Oke. Dan biasanya proses mutasi yang beneran itu butuh waktu ya. Apalagi seperti saya yang dosen pendidik klinis. Misalkan saya dari RSCM mau dipindahkan ke Fatmawati. Dari RSCM saya kan juga selain dengan RSCM, saya terikat juga dengan FKUI. Mau dipindahkan ke Fatmawati yang Rumah Sakit Pendidikan UIN. Jadi harus ada dialog dulu nih. Yang melepaskan, yaitu FKUI dan RSCM, dan yang menerima Fatmawati dan UIN, itu harus ada komunikasi dulu. Sayanya juga dilibatkan, ada analisis jabatannya, dan sebagainya. Nah pada kasus saya itu semua nggak ada. Beredar begitu saja, screenshotan potongan aja bahwa saya itu dimutasi ke Fatmawati, sementara via jalur resmi saya nggak pernah dapat informasi apa-apa. Jadi satu, cara taunya saya dimutasi itu dari orang lain. Dan satu hal yang cukup menurut saya aneh ya. Kemudian saya kabar mutasi itu gonjang-ganjing tanggal 25 April, itu juga aneh. Yang suratnya itu dari Dirjen Layanan Rujukan, ya Dirjen Azhar itu. Baru nanti kemudian SK resmi mutasi itu tanggal 9 Mei saya terima sore hari. Nah SK-nya sudah dari Sekjen. Nah, jadi sebetulnya saya itu tidak mempermasalahkan kemana Akan dimutasi. tapi prosedurnya dan latar belakang mutasi, betulkah kebutuhan mutasi itu memang harus dilakukan gitu. Nah, ini yang mungkin perlu ditelaah lebih dalam, karena kami itu di RSCM, di FKUI itu, saya sebagai dosen pendidik klinis juga selain mengajari calon dokter S1, saya juga ngajari calon dokter anak, dokter spesialis anak, dan saya juga ngajari calon konsultan jantung anak. Nah, ketiga-tiga fungsi saya sebagai dosen pendidik klinis ini kemudian akan tercerabut begitu saja kalau saya pindah begitu saja. Ya. Sedangkan yang misalkan sebagai pendidik calon konsultan jantung anak, itu kami sedang menerima fellow ya istilahnya ya.
eh, mahasiswa SP2 ya, subspesialis jantung anak itu ada sekitar 8 ya. Saya juga pembimbing materi dan juga kalau mendidik konsultan jantung anak itu dia harus hands on. Jadi ngajari mereka itu sambil melayani pasien, kita juga memang ngajarinya hands on ya, terutama untuk tindakan-tindakan. Karena kan di jantung anak itu ada tindakan misalkan menutup jantung bocor atau membuka katup yang sempit atau memasang stent atau ring misalkan ya. Itu semua kan harus hands on dengan supervisi langsung. Dan untuk itu dibutuhkan jam kerja yang tinggi ya. Alhamdulillah saya cukup senior di situ, ada berdua dengan senior saya, ada Prof Mul dan saya. Di bawah saya, junior saya itu jauh sekali jaraknya. Ada 2 orang staf wanita junior saya itu, mereka baru lulus, baru kembali dari fellowship di Malaysia, yang satu juga baru lulus konsultan. Jadi gapnya terlalu tinggi. Kalau kita itu butuh staf untuk yang intervensi ini yang memang percaya diri lah, kira-kira begitu. Jadi kalau dipindah tentu akan mengurangi kualitas atau kuantitas bahkan produksi dari konsultan jantung anak. Ya. Waktu itu dari Kemenkes alasan mutasi yang disampaikan ke dokter apa? Tidak ada alasan. Jadi kalau saya baca itu untuk pemerataan layanan gitu aja ya. Ya. Tapi kan harusnya ada dialog dong. Pemerataan layanan apa gitu maksudnya? Karena kan kalau di media yang saya dengar adalah Biro Komunikasi itu menyatakan bahwa Dokter di Fatmawati itu sudah mau pensiun gitu kan. Nah, ternyata setelah saya konfirmasi, yang mau pensiun itu ada satu dokter jantung dewasa, bukan dokter jantung anak. Sedangkan dokter jantung anaknya itu umurnya seumur sama saya, pensiunnya juga masih lama gitu. Jadi sebenarnya kalau alasan itu udah terbantahkan ya. Jadi saya kira ya aneh aja sih gitu. Nah, sementara kalau kepindahan ini terjadi memang ada konsekuensinya ya dok ya. Jadi terbengkalai mahasiswanya. Terus apa lagi selain itu? Ya tentu kualitas pelayanan jantung anak di RSCM ya. Karena kan pasien RSCM itu banyak. Ya. Dokter jantung anaknya juga memang butuh banyak. Ya, frekuensi untuk tindakan operasi bedah jantung kan kita kalau operasi bedah jantung itu satu tim ya. Ada dokter konsultan jantung anaknya, ada dokter bedah jantungnya. Itu tentu saja akan berkurang ya. Dan saya kira mutasi yang mendadak ini memang saya sudah dengar sebelumnya isu-isu yang santer gitu ya. Dan saya bisa katakan kenapa saya yakin bahwa ini karena sikap saya terkait kolegium, karena memang itu sudah ada yang bilang ke saya. Sudah bocor? Sudah bocor. Ada senior saya membocorkan. Dia itu sebelum bulan puasa ya, berarti berapa bulan? 2 bulan yang lalu ya. Itu sudah saya dipanggil, Prim sini deh. Senior saya bilang itu, sini. Gimana Prof? Ada apa? Situasinya gawat Prim. IDAI itu banyak diomongin sama dirjen-dirjen katanya. Dia ngomongnya dirjen-dirjen gitu ya. Kenapa Prof? Ini katanya gara-gara kamu nggak mau bantuin kolegiumnya Menkes, itu kamu akan dimutasi katanya gitu. Terus saya bilang, loh apa hubungannya saya? Itu kan saya sebetulnya sekedar melaksanakan amanah Kongres Dokter Anak di Semarang Oktober 2024. Amanahnya adalah bahwa kolegium IDAI itu tetap di dalam organisasi IDAI. Jadi kita tetap mandiri untuk menjaga independensi. Kita nggak mau ikut kolegium yang dibuat oleh Menkes. Nah itu amanah organisasi. Nah kalau saya bersikap sesuai dengan amanah organisasi itu kan lembaga legislasi tertinggi pada IDAI, ya kan? Saya sebagai eksekutifnya. Nah kalau saya nggak mau melaksanakan kan saya melanggar amanat dong, iya kan? Saya melanggar amanat yang saya itu diangkat di kongres itu sebagai ketua umum pengurus pusat IDAI. Jadi IDAI itu ada 2, pengurus pusat dan pengurus kolegium. Ketua pengurus pusatnya saya, pengurus kolegiumnya Prof Aryono. Jadi saya secara organisasi amanat kongresnya, ketua kolegium itu ya Prof Aryono.
bukan ketua kolegium yang diangkat oleh Menkes. Nah, karena saya nggak mau bantuin itulah katanya isu dimutasi. Saya bilang, apa salah saya? Kenapa harus dimutasi jawabannya gitu kalau saya nggak mau bantu? Gitu kan banyak opsi lain gitu. Kira-kira begitu. Jadi ini bentuk tanda kutip itu hukuman karena tidak mau bantu. Iya, kalau menurut senior saya itu, ya kan nggak mungkin senior saya bohong. Sebenarnya kan nggak mungkin bohong. Dia manggil dengan serius begitu, ada omongan dari dirjen seperti itu, ya saya anggap ini memang sebagai bentuk hukuman dan kejadian memang pada kasus itu 25 April itu baru beredar. Tadi dokter bilang ada opsi lain yang bisa dilakukan. Apa saja itu? Ya, opsi lain misalkan dialog ya. Kenapa Kolegium Menkes dengan Kolegium IDAI itu seperti apa solusinya? Karena bisa didiskusikan antara mereka gitu. Iya kan? Harusnya kan bisa itu. Tapi ya saya nggak tahu seperti apa ya. Jadi memang karena memang amanah organisasinya itu kita Kolegium IDAI ada Kolegium Ilmu Kesehatan Indonesia, mungkin disinilah permasalahannya dan kasus ini memang sedang dalam proses hukum. Jadi ada judicial review di Mahkamah Konstitusi dan juga ada PT UN untuk membahas masalah independensi kolegium ini. Kira-kira gitu. Jadi apakah ada upaya untuk melemahkan organisasi seperti IDAI ini dalam konteks persoalan ini? Iya, saya ingin jelaskan situasinya. Bahwa sekarang itu, semua kewenangan-kewenangan yang tadinya terbagi-bagi, itu diambil alih oleh Kementerian Kesehatan semua. Yeah. STR, Surat Tanda Registrasi, itu dikeluarkan oleh Konsil Kesehatan Indonesia. Kalau dulu Konsil Kedokteran Indonesia ya, sekarang berubah Konsil Kesehatan Indonesia. Itu bertanggung jawab kepada Presiden, tapi melalui Menkes. Yeah. Artinya di bawah Menkes juga. Yang kedua, surat izin praktek. Dulu dikeluarkan oleh PTSP, oleh Pemda ya. Satu pintu itu, apa nih? PTSP ya. Itu sekarang Kementerian Kesehatan bisa mengeluarkan SIP dan juga bisa membekukan SIP. Ketiga, SKP. SKP itu dulu oleh ID. Yeah. Sekarang oleh Menkes juga. Terus uji kompetensi. Uji kompetensi atau evaluasi. Itu juga oleh memang bekerja sama dengan Kemendikti ya, Kemendikti. Tapi tetap itunya di Kementerian Kesehatan. Nah, monopoli kewenangan ini kemudian dengan mudahnya dijadikan alat untuk merepresi dokter-dokter yang bersuara berbeda dengan apa yang dimaui Pak Menkes. Ini suasananya mencekam, Mas. Mencekam sekali buat para dokter. Kayak mutasi-mutasi yang seenaknya itu, kan kalau dibilang mutasi wajar, kenapa yang dimutasi dari 5.600 dokter anak, itu yang dimutasi 4 orang, dan itu semuanya pengurus inti IDAI. Saya Ketua Umum, Sekretaris Umum Dr. Hikari, Ketua IDAI Jawa Tengah, Dr. Fitri, dan Ketua IDAI Sumatera Utara. Ini kan pengurus inti dari IDAI. Jadi nggak wajar, siapa bilang ini wajar gitu. Iya. Dan ada juga pertanyaan, kenapa kok baru ribut sekarang? Mutasi tahap pertama kan Desember. Ya kan? Yang menimpa Sekretaris Umum sama Ketua IDAI Jawa Tengah, dimutasi bulan Desember. Saya bukannya nggak ngeributin saat itu. Saya udah telepon 2 orang itu. Ini gimana? Ini mau kita protes nggak? Mutasi kamu itu nggak wajar. Kan nggak wajar. Contoh Dr. Fitri di IDAI Jawa Tengah itu, Ketua IDAI Jawa Tengah. Dia satu-satunya konsultan tumbuh kembang di Rumah Sakit Karyadi, Semarang, ya. Dipindah ke Jogja. Yang konsultannya sudah ada 3. Jadi 4 di sana, di Karyadi kosong. Alasannya pemerataan layanan. Ini pemerataan layanan apa? Saya udah bilang, Mas Fitri, ini nggak bisa dibiarkan. Nggak, mutasi Anda itu nggak benar. Kata Fitri apa? Udah dok, saya sabar-sabar dulu dok. Saya mau jalanin aja dulu. Sebab teman saya, dia cerita teman sejawatnya yang dokter Objin ya, itu ketika menolak mutasi dan dia pingin pensiun dini, dipanggil oleh Kemkes itu, lalu ancamannya, kamu kalau nolak, STR kamu dibekukan, SIP kamu dicabut semua. Itu boleh ada saksinya nanti kalau di ini ya.
Saya kira itu benar, itu terjadi, ya. Itu laporannya seperti itu. Jadi nuansa represif itu luar biasa menghantui dokter-dokter yang kerja di rumah sakit vertikal. Nah, inilah yang ingin saya lawan. Begitu kemudian tadi ancaman tadi, kamu kalau nggak nurut, nggak kooperatif, nggak mau bantuin kolegiumnya Menkes, kamu dimutasi loh. Prim, kata profesor senior saya itu, ternyata kejadian berarti ini memang by design. Ini hukuman buat saya terkait dengan sikap saya yang melaksanakan amanah Kongres. Gitu, kita membacanya begitu. Ya. Sekarang kita bicara soal kolegium. Nah, ini kalau merujuk kepada undang-undang, seperti apa idealnya? Ya, di pasal 282 kalau nggak salah, ya, Undang-Undang Nomor 17 2023, itu kolegium itu dibentuk oleh kelompok ahli disiplin ilmu dan bersifat independen. Ya. Dan kalau kita lihat SK-nya, ini saya tunjukkan SK-nya ya, bedanya SK untuk Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia yang ada dalam IDAI, itu kami punya kelompok ahli disiplin ilmu. Ada 14 disiplin ilmu, di situ ada perwakilan kelompok ahlinya, ya, yaitu subspesialis, ya. Jadi ada lengkap tuh. Nanti saya tunjukkan SK-nya. Kalau di kolegiumnya Menkes itu tidak ada kelompok ahli disiplin ilmu. Jadi ya main-main tunjuk itu aja nggak jelas pembagiannya gitu kira-kira. Ya. Nah, bedanya begini. Kolegium itu sudah berumur 50 tahun lebih dan sudah bekerja menghasilkan 5.000 lebih spesialis anak. Sudah mapan strukturnya dan sebagainya. Tiba-tiba, dan itu, kolegium itu kerjanya memang independen. Standar lulusan, ya. Misalkan kalau ada adaptasi luar negeri yang datang, itu betul-betul dinilai dia layak nggak diluluskan jadi SPA. Kalau nggak layak diluluskan, kan yang bahaya masyarakat. Paham nggak? Ya kita nggak boleh ada titip-titipan dalam hal masalah kompetensi dokter. Inilah yang dijaga oleh kami. Nah kalau sekarang, kolegium itu kemudian ada subordinat dari menteri. Menteri kan ada banyak kepentingan situ. Ada kepentingan politik, ada kepentingan apa saya nggak tahu di situ. Bisa jadi standar ini nanti direduksi. Ini aja kan kemarin heboh yang dokter umum diajari operasi sesar ya. Ini dia nggak nanya dengan ketua umum POGI. Kan itu ada organisasi profesi POGI. Ternyata statementnya ketua POGI itu bertentangan dengan statementnya Menteri Kesehatan. Ya saya kira kalau organisasi profesi itu dijadikan partner, komunikasinya bagus, kita akan bantu Kementerian Kesehatan itu dengan baik. Organisasi profesi kesehatan itu harus bebas dari tekanan, supaya dia bisa berpikir jernih, melayani masyarakat dengan baik, dan juga melaksanakan standar kompetensi sesuai dengan standar internasional. Jadi memang punya alasan yang kuat kenapa dokter tidak mau membantu kolegium yang dibentuk Kemenkes. Jadi bukan tidak mau membantu ya, bahasanya ya. Tetapi memang, jadi gini loh, kami ini kan sudah punya struktur kuat ke bawah ya, sudah biasa melakukan. Tiba-tiba Menkes bikin sendiri kolegiumnya dengan paksaan, orang-orang yang ditunjuk paksa, ya kan? Tiba-tiba mereka ini yang nggak punya akar ke bawah, tiba begini, sini lu bantuin gue dong, misalkan gitu ya. Lah kata yang kolegium di sini, lah lu kan udah bikin sendiri, kerjain aja sendiri, kira-kira begitu. Jadi komunikasi sangat buruk ini kedua belah pihak ini. Nah inilah yang kemudian bikin banyak konflik ya. Saya kira itu akar masalahnya karena dualisme kolegium ini. Kalau dibilang dokter ini bagian dari yang nggak mau diganggu privilege-nya, apa pendapat dokter? Sebetulnya gini ya, yang namanya dokter itu kan harus dia punya kebebasan untuk menentukan standar itu demi keselamatan. Demi keselamatan pasien. Itu harus nggak boleh ganggu-gugat. Standar itu sama internasional. Jadi kalau kita mau kurang-kurangin, ya, misalkan tukang gigi diajarin ilmu dokter gigi, kan nggak nyambung.
Ini Ya. kan bukan dokter misalkan. Dokter umum diajarin operasi sasar. Itu banyak bahayanya. Itu menurut Ketua POGI ya. Ya. Banyak alternatif opsi lain selain itu ya. Jadi maksud saya, kalau dialognya nyambung dengan enak, Ya. itu tentu opsi-opsi itu bisa diusulkan oleh kelompok organisasi profesi. Oke, kembali lagi ke soal pendidikan dokter anak yang dokter asuh juga ini kan. Nah, dengan adanya gonjang-ganjing ini, dampaknya seperti apa ke depan? Ya, ini yang kita prihatinkan ya. Ya, oke. Jadi karena kolegium IDAI itu diambil kewenangannya, ya salah satu kendalanya adalah ketika kita tadi yang bikin evaluasi nasional itu dihambat pengeluaran STR-nya, sempat terlambat berapa lama gitu sampai akhirnya dikeluarkan juga. Ya, oke. Nah sekarang dengan adanya seperti ini, mereka hanya memilih penguji-penguji tertentu yang mau aja. Padahal penguji-penguji lain yang kompeten itu nggak diajak karena ini masih tergabung dengan kolegium yang lama. Ya. Ini kan nggak sehat nih. Jadi artinya penguji-penguji itu tidak representatif seperti dulu. Ini yang saya kira ini mesti ada solusi secara cepat nih. Karena kalau dibiarkan begini aja, ya arogansi dari kolegiumnya Menkes ini akan membahayakan terhadap anak didik kita. Dan itu saya sama sekali tidak ingin itu terjadi. Iya, iya. Kalau tidak salah kan kemarin kan sempat menyerukan kepada dokter untuk zikir, berdoa agar persoalan ini ketemu solusinya. Nah, pertanyaan saya, apakah dampaknya aksi yang dilakukan itu? Ya, jadi itu sebetulnya itu ada beberapa maksud ya. Kenapa waktu itu itu hari Jumat ya? Ya. Jadi Jumat sebelum Jumatan itu, jadi cerita gini, ketika saya dimutasi itu, Dokter Rizky yang di Sumatera Utara itu menulis testimoni apa kerugian kalau saya dimutasi seperti itu bagi produksi konsultan jantung anak lah gitu. Ini kontraproduktif dengan tujuannya Menkes sebetulnya. Nah, ketika dia mengomentari itu, kemudian entah bagaimana 2 hari setelah komentar itu terbit, dia dipecat gitu kan. Dia diberhentikan, nggak boleh praktek lagi di Rumah Sakit Adam Malik. Medan. Bayangkan dia yang memulai mengawali tindakan-tindakan intervensi jantung anak di rumah sakit itu. Udah sekian tahun. Bahkan dia itu ketika pada masa COVID itu dia ketua itu pemisahan bayi kembar siam itu ya. Nah, ketika dia dipecat itulah kemudian kita marah dong. Ya kan? Dia cuman mengomentari saya dimutasi, dianya yang dipecat. Jadi hukumannya lebih berat dari saya gitu. Dipecat. Nah, kemudian akhirnya saya dapat ilham gitu ya dari Allah. Udah kita mesti bikin gerakan, tapi bukan demo, bukan mogok, yaitu doa. Ya, saya ingin mengetuk pintu langit. Doanya tapi bukan sekedar mengheningkan cipta selama 15 menit. Kalau itu ya kurang mengetuk pintu langit itu. Makanya saya bikin doa itu dari jam 8 pagi sampai jam 15. Nah, keuntungannya sebetulnya ini juga untuk konsolidasi internal IDAI. Karena secara bergantian, masing-masing setengah jam, itu doa dipimpin oleh IDAI cabang yang terjadwal. Kita punya 34 cabang, itu dibagi-bagi, setengah jam, ya nanti ada istirahatnya. Nah, itu disitulah kemudian saya merasakan bagaimana teman-teman di cabang itu juga punya aura yang sama, ya, kepedihan yang sama melihat pengurus IDAI dilakukan seperti itu. Dan respons dari pemerintah, dari direksi terutama. Karena ada statement di situ, layanan emergensi jangan ditinggalkan, pasien gawat nggak boleh terlantar, pasien rutin dilayani setelah doa selesai. Tapi menyesuaikan dengan kondisi masing-masing rumah sakit. Wah, di situ heboh. Para direksi kemudian mengeluarkan larangan, ada yang nggak boleh pakai pita, ada yang nggak boleh sholat jamaah di tempat yang biasa kita sholat kalau bulan puasa,
macam-macam lah upaya represifnya. Dari sini udah kelihatan bahwa pola komunikasi Kementerian Kesehatan sekarang itu memang represifnya luar biasa. Dan ini kita harus speak up, nggak bisa kita biarkan kondisi seperti ini. Dokter tuh harus kerja dengan nyaman, harus kerja dengan tenang supaya ilmunya bisa tersalurkan dengan baik. Iya. Saya kira itu. Nah, dokter kan dimutasi nih. Apakah ada langkah hukum dengan mutasi dalam tanda petik sewenang-wenang ini? Iya. Jadi untuk berempat ini kami sudah membentuk kuasa hukum, ya. Karena kami akan menempuh segala jalur yang diperlukan, ya, misalnya ke Ombudsman, ke Komnas HAM, dan juga terakhir ke PT UN. Karena ini kan memang hak kami sebagai warga negara, ya, diperlakukan mutasi yang unprocedural seperti ini, itu langkah hukumnya. Sedangkan langkah politiknya kami kemarin ketemu dengan BAM, ya, Badan Aspirasi Masyarakat DPR, dan tadi alhamdulillah ketemu dengan Komisi 9 DPR RI, dan saya kira mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu upaya kami, ya, untuk menghilangkan situasi yang sangat tidak kondusif di masa Menteri Kesehatan yang sekarang. Ya, kalau menurut pandangan dokter, apakah yang dilakukan, kita kan pengennya reformasi dalam bidang kesehatan. Apakah yang dilakukan Kemenkes ini termasuk dalam reformasi kesehatan atau sudah melenceng dari tujuan reformasi kesehatan? Ya, sebetulnya ide-idenya bagus, ya. Tetapi transformasi kesehatan yang dilakukan oleh Pak Menkes ini mungkin karena nggak banyak juga diskusi dengan pihak-pihak yang kompeten, ya, seperti organisasi profesi, ya. Jadi banyak juga kebijakan-kebijakannya dia yang kemudian tidak memberi manfaat ke masyarakat luas. Ya, misalkan contoh, bagaimana misalkan kinerja rumah sakit itu atau dokter itu diukur nilainya dengan penghasilan yang dihasilkan. Sehingga usulan-usulan misalkan rumah sakit harus memperbanyak pavilion swasta gitu. Ini kan tentu akan mengurangi jatah untuk masyarakat yang BPJS, ya. Satu, yang kedua juga seperti misalnya kebijakan yang cenderung abai terhadap upaya promotif preventif, tetapi memperbanyak di hilir, ya, dengan membangun misalnya cath lab. Banyak cath lab dibangun, tapi tenaganya belum ada. Pembiayaannya juga belum jelas. Sehingga ini setelah dibangun mau seperti apa? Dan juga misalkan contoh rencana pembelian PET scan misalkan. Itu statementnya kita harus menyelamatkan ibu-ibu dengan kanker serviks gitu, ya. Upaya penyelamatan supaya mencegah kanker serviks. Tetapi yang dibeli PET scan itu kan harusnya kalau promotif preventifnya ya di puskesmas. Ini yang dibeli PET scan yang dia untuk menilai penyebaran kanker kemana-mana. Jadi udah biayanya mahal, terlambat pula. Jadi bukan menyelesaikan masalah yang ada gitu. Ini jadi banyak yang paradoks, ya. Seperti contoh bagaimana respons beliau terhadap bullying PPDS. Itu kan ditutup, prodi itu ada 3 yang ditutup, ya. Padahal itu kan dampaknya panjang. Dampaknya panjang dan menghambat proses mencetak dokter spesialis. Jadi kayak ada sesuatu di kolam, dibom kolamnya. Harusnya kan diambil masalahnya, dijernihkan, ya kan? Itu kan seperti itu. Jadi bullying kan bukan kemudian solusinya ditutup semuanya selama-lamanya kan gitu. Ini kan menyusahkan banyak pihak, termasuk PPDS-nya, pasiennya yang terlayani. Jadi saya kira ini kebijakan yang paradoks yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Kuasa ini. Ya, ini ada premanisme. Jadi kalau kita nggak speak up, siapa lagi nanti yang akan melindungi teman-teman sejawat saya gitu? Ini suasananya benar-benar genting, Mas. Mencekam dalam tanda petik. Dokter itu nggak berani ngomong. Karena kalau nanti kritis sedikit, seperti di Departemen Anak di Cipto, nanti abis ini siapa yang dimutasi, ya? Oh, kamu soalnya ngeritik terus sih gitu, ya. Ini kan nggak bener kayak gini kan? Nggak sehat suasananya. Padahal kan kritikan itu kan penting, ya. Betul. Untuk
membangun untuk meluruskan kalau ada yang nggak lurus. Ya. Kenapa takut dikritik ya? Itu yang pertanyaan kita. Ya saya nggak tahu kenapa takut dikritik. Kenapa takut dialog? Iya, kenapa takut dialog? Iya. Karena buat saya ya kita dialog harus benar terbuka gitu loh. Ya, jadi memang kalau kita punya organisasi resmi, ya ayo dialog dengan seluruh pengurusnya gitu. Iya. Oke, ini kan dokter lagi berupaya apa itu dengan membentuk tim advokasi atau kuasa hukum yang akan Itu untuk jalur memperjuangkan hukum ya? Jalur hukum ya. Iya. Nah, kalau misalnya itu juga tidak tercapai, langkah apa yang akan dilakukan? Ya kalau misalkan mentok semuanya dan ini mungkin opsinya karena mutasi ini menurut saya unprocedural ya. Mungkin saya akan pensiun dini. Oke. Kalau saya pensiun dini atau saya keluar dari ASN, ya itu kan yang rugi. Nanti Fatmawati nggak dapat saya, RSCM juga kehilangan saya kan gitu ya. Iya. Tapi itu menurut saya konsekuensi dari sebuah sikap, ya. Karena menurut saya mutasi ini karena bentuk represif dari pemerintah kepada kami di IDAI, ya kami akan melawan sebisa mungkin, semampu kami, sesuai dengan prosedur. Tapi itu mungkin konsekuensinya. Jadi sudah menyiapkan diri untuk menerima apapun konsekuensi yang akan terjadi ya? Ya harus, karena kan namanya sebuah sikap, sikap itu harus siap juga dengan segala konsekuensinya. Dan alhamdulillah keluarga saya itu juga ya udahlah gini, jangan mau dizolimi terus misalkan gitu ya. Jadi kalau memang nggak dibutuhkan lagi di RSCM, ya udah pensiun dini aja gitu. Kan rugi ya sebetulnya ya. Iya, iya. Kan mendidik orang seperti saya itu kan panjang pendidikannya. Saya aja sekolahnya mungkin lebih dari 15 tahun tuh, sampai konsultan, sampai expert gitu. Kemudian tiba-tiba karena kemelut begini saya pensiun dini, kan juga rugi gitu. Fatmawati nggak dapat, Cipta juga nggak dapat gitu. Kira-kira begitu. Saran Anda apa nih agar lembaga ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan politik kelompok tertentu? Ini harus transparan. Komunikasi yang baik dengan para expert. Makanya organisasi profesi itu jangan dipinggirkan. Ini karena kan Kementerian Kesehatan tuh maunya jadi super body, organisasi profesi lain itu dipinggirkan, nggak dianggap gitu ya. Padahal, coba kita lihat ya, apa gunanya organisasi profesi? Itu kan dokter-dokter setelah pendidikannya tamat, lulus, katakan dokter anak, itu masuk menjadi anggota IDAI misalnya. Itu nanti di situ ada pemeliharaan berupa pekan ilmiah tahunan, ada simposium nasional, ada macam-macam. Selain ilmunya, juga etiknya. Kita punya Dewan Kehormatan Etik, ya kan? Kemudian juga masalah disiplin profesi yang sekarang ada diambil Menkes juga ya. Itu juga kita didik dokter-dokter itu supaya taat azas terhadap disiplin profesi. Jadi kalau organisasi profesi itu dihancurkan begitu saja, siapa yang akan merawat para dokter ini supaya tetap memberikan layanan terbaik ke masyarakat? Jadi OP itu partner strategis dari pemerintah. Pemerintah kan nggak biayain OP. Kan kita nggak pernah dapat APBN. OP itu mandiri. Mandiri aja kita cari dana dari kegiatan ilmiah, dari apa segala macam. Kalau kita kemudian dihilangkan semua kewenangannya, termasuk rekomendasi praktek, siapa yang menjamin nanti ketika Menkes bisa mengeluarkan SIP dengan serampangan, jangan-jangan ada dokter anak palsu yang dikasih gelar, yang dikasih praktek SIP. Ini ekstrimnya loh. Kalau OP itu tidak dilibatkan dengan baik. OP itu membantu pemerintah sebetulnya. Sebenarnya digandeng ya? Harusnya digandeng. Digandeng, diajak diskusi, tapi dalam posisi mitra strategis. Jangan jadi subordinat. Gitu. Itulah fungsinya OP sebagai pemberi asupan, supaya tetap kebijakannya itu benar gitu. Jadi nggak tiba-tiba aneh, dokter umum diajari operasi sesar. Itu kan emak-emak galau. Waktu saya posting di IG saya, ibu-ibu, siap nggak nih operasi sesar sama dokter umum? Aduh, karena untuk bilang mindalik, kata dia ya.
Saya sama residen aja kagak maunya sama konsulen. Apalagi sama dokter umum, kira-kira gitu. Ini kan kebijakan kontraproduktif Ya. yang membuat Menkes itu dibully masyarakat banyak, ibu-ibu, yang harusnya nggak terjadi kalau ada dialog dengan POGI, Ya. dengan IDAI. Karena operasi sesar tuh nggak hanya dokter umum yang ngebedel perut ibunya, ada nanti dokter biusnya siapa, yang ngurusin anaknya siapa. Kalau ada komplikasi pendarahan, bisa nggak dokter umumnya mengatasi pendarahan itu? Bisa nggak ngangkat rahimnya? Itu kan sejauh itu gitu. Ya. Oke. Dan ini ranahnya memang ranah organisasi profesi. Maka jangan sampai ditinggalkan. Ya, Ya. oke. Nah, apa nih saran dokter untuk dokter muda agar berani speak up juga, agar bisa mandiri juga? Ya, saya kira buat dokter muda ya, saya kira kalau ada penekanan atau represif seperti ini, kalau dibiarkan, dia akan semakin merajalela. Ya. Percayalah. Tapi kalau kita speak up, kita kompak. Nah, pertama harus kompak. IDAI itu alhamdulillah relatif kompak ya. Ya. Kompak ya, karena yang nyeleneh-nyeleneh itu nggak banyak. Sebagian besarnya kompak. Ya, kalau lihat respons doa bersama kemarin, 34 cabang itu sama responsnya. Doanya ada cara Islam, ada cara Kristen, ada cara Hindu. Ya, kita semua berdoa itu demi keutuhan IDAI. Jadi harus kompak. Kemudian memang harus berani speak up. Katakanlah yang benar itu walaupun pahit gitu. Jadi jangan sampai kita dizolimi, kita di apa. Diam aja, nanti korbannya banyak gitu. Ya. Ini sebetulnya ini saya bukan hanya sekedar membela dokter-dokter IDAI, pengurus IDAI aja. Tapi ini yang saya bela juga suasana mencekam itu harus hilang dari rumah sakit vertikal. Oke, terakhir ini apa nih harapan dokter agar ada solusi terhadap dinamika yang panas ini? Ya, jadi saya kira itu nanti yang masalah kolegium itu biarlah proses hukum ya. Itu kan kita juga nggak bisa mencampur ya. Judicial review, PT UN itu biarlah nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Tapi sementara itu berlangsung, menurut saya harus ada dialog yang terbuka secara elegan dari Kementerian Kesehatan, khususnya Pak Menkes. Ini jangan lagi ya upaya-upaya represif yang tidak mau dengar kritik lah. Itu kalau seorang pejabat udah anti kritik, itu udah repot nanti. Ya. Sehingga nuansa mencekam itu menghantui para dokter. Kita kan nggak pengen kayak gitu. Kan Menkes sebelumnya kita enjoy aja. Kerjasama dengan Kemenkes itu enjoy aja gitu. Nah sekarang ini menjadi sesuatu yang waduh tegang gitu. Ini kan nggak bagus lah ya. Ya saya akui Pak Menkes mungkin ide-idenya bagus segala macam. Tapi jangan lompat pagar. Ya, itu. Jangan lompat pagar, dia sesuai aja. Kan dia bukan dokter nih. Sesuai dengan kapasitas dia sebagai manajerialnya. Sebagai leader. Ya. Tapi kalau dia udah mulai ngomong stetoskop tuh nggak ilmiah. Sebagai ahli jantung anak, saya tuh sakit sekali hati saya ketika Pak Menkes bilang stetoskop nggak ilmiah. Bagi dia iya, kan dia bangkir. Tapi kalau bagi kami dokter, apalagi dokter jantung anak, ini bising jantung, tipenya ini, lokasinya di sini, kita bisa perkirakan ini penyakitnya ini. Bagi ahli paru, ini bunyi suara napas begini, ini kemungkinan besarnya penyakit ini. Jadi banyak maknanya stetoskop itu bagi dokter, terutama dokter-dokter ahli, seperti ahli jantung anak atau ahli respirologi anak gitu. Dan itu ilmiah sekali. Itu ilmiah sekali, textbooknya banyak. Ketika dibilang nggak ilmiah, siapa dokter yang nggak sakit hati gitu? Ayo, come on lah, kalau mau dibantu oleh kami itu membantu dengan tulus loh. Ya. Tapi jangan disakiti terus. Kalau disakiti terus, kita itu kompak sebagai dokter. Apalagi dokter-dokter anak. Ya, dokter anak itu kalau disakiti dokternya, yang ribut emak-emaknya sama bapaknya. Eyang-eyangnya juga. Karena dia nggak mau cucunya, anak-anaknya itu terganggu pelayanannya karena dokternya sedang dibully gitu ya. Oke dok, semoga ada solusi yang Amin. terbaik untuk gonjang-ganjing yang terjadi di IDAI ini ya dok ya. Amin, amin.
Semoga juga menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Dr. Piprim Basara Yuniarso. Semoga perbincangan ini menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Sampai jumpa di Poi Talk berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Salam.